Shalom, selamat berjumpa lagi umat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan kalau hari ini kita bisa kembali beribadah bersama keluarga masing-masing. Sebelum ibadah dimulai, mari kita simak warta jemaat berikut ini. Gayanya tiktokan. Dikira aku gak bisa, Pak. Banget sih. Lagi gila ya, Kak. Gila. Ngapain sih tiktokan segala? Guna aja. Salah ya. Ngapain nih, Mam? Kak Jojo nggak tahu. Ini ada lomba TikTok, Kak. Kita bisa dapat hadiah. Lomba tiktok? Iya. Gimana? Kak, bulan September ini bulan keluarga loh, Kak. Tahu nggak? Ya ampun, bulan September ya, bulan keluarga ya. Pasti seru-seruan ya. Tapi kalau lombanya nggak usah. Emang nggak ada lomba yang lain? Tenang, Kak. Selain ada lomba dance TikTok, juga ada rangkaian acara yang lain. Ada seminar online tentang obesitas, juga ada tentang kesehatan mental. Nah, betul. Nah, selain itu juga ada family games online. Ya, aku mau ikutan yang itu pasti seru. Nah, tapi kalau kamu ikutan berarti kita nanti saingan dong. Yuk, sama-sama kita simak video berikut ini. Dalam keluargaku ada kasih mesra. Dalam keluargaku ada banyak cinta. Ada sukacita dan juga canda tawa. Dalam keluargaku ada Tuhan di sana. Saling mempedulikan dan saling menerima, saling menghargai dan saling mengerti, terus menjaga yang telah Tuhan beri, hingga kasih-Nya terus bertumbuh dalam keluargaku. Dalam keluargaku ada kasih mesra. Dalam keluargaku ada banyak cinta. Ada sukacita dan juga canda tawa. Dalam keluargaku ada Tuhan di sana. Jadi, Kak Jojo mau ikut yang mana nih? Aku Saling mempedulikan dan saling menerima, saling menghargai. beli ya? Semua iya. Yang penting Kak Jojo ada semua keluarga Kak Jojo. Oke deh, siap. Kalau gitu yuk kita lanjut nih Kak Jojo. Oke, siap. Tiap langkahku diatur. Shalom Jemaat GKI PTI. Situasi pandemi ini menuntut kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu melakukan ibadah secara daring atau yang biasa kita kenal dengan ibadah online. Kondisi ini tidak memadamkan semangat untuk terus melayani, salah satunya melalui digital ministry. Di era digital, keberadaan digital ministry dibentuk untuk mengembangkan berbagai pelayanan di gereja. Agar digital ministry dapat berjalan semakin maksimal, maka kami membutuhkan dukungan dan uluran tangan jemaat untuk memenuhi kebutuhan pelayanan melalui persembahan khusus untuk digital ministry seperti yang ada di slide berikut ini. Ku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di dalam Besar harapan kami hal ini dapat diterima dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe. Tuhan Yesus memberkati.
Bersyukurlah pada Tuhan, hai seluruh umat-Nya, karena kasih karunia-Nya yang tak berkesudahan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya. Datanglah dan bawa seluruh keluargamu untuk memuji dan menyembah Dia, karena hanya Tuhan yang maha baik, setia, dan benar. Bernyanyilah bagi Tuhan, mazmurkanlah namanya. Beritakanlah pada anak-anakmu tentang keagungan Tuhan dan kemuliaan-Nya sebagai Raja di atas segala raja. Pujilah Tuhan, muliakanlah namanya. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, menyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Saudara, mari kita masuki ibadah kita hari ini. Ya, dengan satu pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita itu semata-mata datang daripada Allah. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam segala penyertaannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Keluarga bisa digambarkan seperti sebuah pohon dan masing-masing anggota adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting tersebut tumbuh dengan bentuk dan ukuran yang tidak sama dan menghadap arah yang berbeda. Namun demikian, mereka mempunyai akar yang sama sebagai sumber kehidupannya. Dalam sebuah keluarga, Tuhan juga mengaruniakan porsi yang berbeda-beda kepada setiap anggotanya. Bisa jadi yang satu lebih baik penampilannya atau hidupnya tampak lebih sukses dan bahagia. Sekilas kita melihat sepertinya Tuhan tidak adil. Tapi apa benar demikian? Tema ibadah hari ini adalah respect atau menghormati. Melalui tema ini kita akan belajar bahwa Tuhanlah pemilik segalanya. Kepada siapa Ia mau memberi dan seberapa banyak yang diberikan adalah hak mutlak Tuhan. Oleh karena itu, kita harus menghormati anugerah Tuhan kepada masing-masing anggota keluarga dan bagaimana agar kita tidak iri hati. Tuhan menginginkan kita selalu menjaga hati bersih dan menjadi sumber sukacita dalam keluarga.
Yesus menginginkan kita setiap saat selalu bersinar baginya, selalu menjaga hati kita bersih, tapi seringkali kita justru mengecewakannya. Mari kita mengaku dosa dan mohon pengampunannya. Kita lakukan dengan berbalasan. Tuhan, mohon dengarkanlah pengakuan kami ini. Ampuni dan ajarkan kami untuk bisa membangun keluarga seperti teladan-Mu. Kami mohon supaya Tuhan sendiri yang selalu memimpin bahtera kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan.
Hanya pengampunan dari Allah yang bisa membuat damai hati kita. Ia juga memberikan berita anugerah bagi kita yang terambil dari Yakobus 3 ayat 16-18 yang berbunyi demikian. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat temani kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, karena kita yakin bahwa ada damai sejahtera Allah di dalam hati kita. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah, sukacita berlimpah ruah di hatiku. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bertepatan dengan bulan keluarga tahun ini, kita mengalami masa pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Ada banyak keluarga-keluarga yang mengalami dampak buruk dari pandemi ini yang tidak mereka duga sebelumnya. Tentu hal ini menjadi beban pergumulan yang tidak mudah bagi keluarga-keluarga yang mengalami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, kami naikkan pujian dengan judul Keluargaku adalah Surgaku. Dengan harapan melalui pujian ini dapat mengingatkan kita semua untuk tetap setia menyembah Tuhan, menjadikan Dia Raja dan Kepala keluarga kita. Dengan demikian, sebagaimana doa yang selalu kita naikkan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dapat kita wujudkan dimulai dari keluarga kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Raja di
dan seisi rumahku akan selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku. Di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, ku alami setiap waktu. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Saudara, mari kita sebelum bergumul dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan untuk kita minta hikmat dan Roh Kudus yang menolong kita mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, satu pujian yang indah, yang luar biasa, yang mengumpamakan bahwa keluarga itu adalah surga. Surga satu tempat yang penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami mencoba ingin menggumulkan bahwa keluarga itulah yang Tuhan bentuk supaya Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan, siapkan kami, hamba-Mu dan siapapun yang mendengar, yang bersama-sama kami, yang membaca firman Tuhan, yang merenungkannya. Tolong kami Tuhan, bukan saja tahu, bukan saja mengerti, tapi mampukan kami ya Tuhan menghayati kebenaran firman Tuhan itu dan kami lakukan dalam realita hidup kami sehari-hari. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami semua Engkau siapkan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan. Saudara buka firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Matius pasal 20 ayat 1 hingga yang ke-16. Matius pasal 20 ayat yang pertama hingga yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan aku berikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati seorang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena enggak ada yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi juga kamu ke kebun anggurku.
Ketika hari malam Tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah itu kepada mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka dan yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudaraku, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau? Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau? Karena aku bermurah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang mendengar, mengerti, dan lebih indah lagi memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Saudara, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Kalau saudara sedang buka ibadah online ini. Ya. Seluruh hari ini kita memikirkan satu tema, yaitu respect. Membangun relasi yang saling menghargai. Ya. Saudara, kita akan ambil satu ayat yang menjadi dasar dalam seluruh ibadah kita. Tidak tahukah aku, kata Tuhan itu, bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku. Atau iri hatikah engkau? Karena aku bermurah hati. Saudara, itulah yang dikatakan oleh Tuhan itu kepada pekerja-pekerja yang tidak terima ketika mereka sudah menerima gaji atau upah. Ketidakpuasan seseorang, saudara, ketidakpuasan seseorang selalu dimulai dari iri hati. Hati yang tidak senang ketika melihat orang lain menerima lebih dari dirinya. Dan itulah yang dikatakan oleh Tuhan itu, apakah engkau iri hati? Kata-kata yang dikeluarkan Tuhan kepada semua pekerja-pekerja anggurnya yang tidak terima upah itu. Saudara, gambaran itulah yang diceritakan Tuhan Yesus tentang kerajaan sorga. Bagaimana bisa ada di dalam kerajaan sorga? Bagaimana bisa masuk ke dalam bagian itu? Apa yang harus dilakukan? Alkitab dengan jelas sekali menceritakan bagaimana seseorang bisa mendapat anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memakai satu perumpamaan bahwa dia adalah orang bapa itu mempunyai kebun anggur. Dan kebun anggur itu perlu orang-orang yang mengerjakannya. Dan Allah itu Tuhan agung pemilik kebun anggur itu mencari pekerja-pekerja untuk menggarap kebun anggur itu. Saudara, gak tanggung-tanggung Tuhan ini dari pagi dia cari pekerja itu. Dicatat jam 9, jam 12, jam 3 sore sampai jam 5 sore pun masih cari pekerja-pekerja itu.
Dan Tuhan itu mengatakan, oke, masuk ya, gaji upah 1 dinar. Saudara, 1 dinar itu adalah upah yang cukup ya untuk makan sehari dengan puas dan kenyang. Ya, 1 dinar. Ya. Saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata setelah semua bekerja, ada masalah yang muncul ketika semua sudah menerima upahnya yang sebetulnya ada dalam perjanjian 1 dinar. 1 hari engkau bekerja, aku kasih 1 dinar. Dan semua sudah bekerja dengan baik. Tapi begitu menerima 1 dinar semuanya, timbullah problem yang serius bagi mereka. Ternyata saudara ada pekerja-pekerja yang tidak terima. Yang bersungut-sungut, yang marah kepada tuannya. Dan apa yang menjadi perhatian dari pekerja itu? Apa yang menjadi fokus di dalam hidup pekerja itu? Ternyata yang tidak lain, yang jadi fokus itulah yang membuat mereka tidak mengenal siapa dirinya. Tidak mengenal siapa tuannya. Tidak mengenal bahwa dialah orang-orang yang dicari dan dipanggilnya. Tidak dikenalnya. Karena perhatian mereka. Konsentrasi mereka, fokus mereka. Yang sampai menutup dirinya, jati dirinya. Tidak tahu siapa tuannya. Karena masalah upah. Saudara, ketika perhatian dan orientasi hidup dari pekerja itu semata-mata hanya upah. Seolah-olah hidup itu tergantung dengan upah. Maka para pekerja itu akhirnya lupa siapa dirinya. Dia lupa. Sebelum jadi pekerja, itu siapa? Dialah orang-orang yang pengangguran. Dialah orang-orang yang memiliki status tinggal diam, melamun, tidak berpikir apa-apa. Dia orang-orang yang duduk di pasar, tidak berbuat apapun. Masa depannya gelap. Tidak punya penghasilan apapun dan tidak ada orang yang mau memberi upah kepada mereka. Dia nggak tahu siapa tuannya. Tuannya yang berjalan, yang bekerja, yang mencari ke sana kemari, menemukan siapa? Orang yang duduk nganggur. Bukan orang profesional. Bukan orang yang pandai. Bukan orang yang berkarya. Bukan orang yang sukses. Bukan orang yang sudah mapan dengan pekerjaannya. Bukan. Yang dilihat Tuhan itu adalah orang yang duduk nganggur. Yang mungkin matanya lepas. Gak tahu mau apa. Karena tidak ada orang yang memberikan pekerjaan kepada dia. Itulah yang dicari Tuhan itu. Oleh karena itu Tuhan itu berkata, pergilah ke kebun anggurku. Apa yang pantas akan ku berikan kepadamu. Oh, saudara, luar biasa ya. Luar biasa saudara. Tuhan itu berkata kepada orang yang nganggur, orang yang tidak punya pekerjaan, orang yang hopeless. Tidak ada orang yang gaji dia. Pergilah ke kebunku. Aku akan memberikan yang pantas, yang layak bagimu. Itulah pekerja. Dia lupa
statusnya. Dia lupa jati dirinya. Dia lupa dulu tuh kalau orang yang pengangguran, yang sekarang sudah menjadi pekerja, yang memberikan hasil yang layak. Dia lupa Tuhan itu mencari keliling ke kota, ke pasar, kemanapun untuk mendapatkan pekerja itu. Dan Tuhan itu memberikan anugerah khusus kepada pekerja-pekerja itu. Perubahan status pengangguran menjadi pekerja sama sekali tidak dilihat oleh pekerja-pekerja yang orientasinya hanya karena upah, hanya karena duit, hanya karena materi. Oleh karena itu pekerja itu tidak menyadari status mereka. Karena fokus hidup mereka hanya kepada materi. Saudara, itulah pergumulan tema kita, respect. Ya, menghargai, menghormati. Apa itu respect? Yaitu sikap hati yang memberikan rasa hormat yang tinggi kepada orang yang mengasihi dirinya yang sebenarnya tidak layak untuk dikasihi. Saudara, itu respect. Itu menghargai, itu menghormati apa sikap hatiku yang memberikan rasa hormat kepada siapa? Kepada orang yang mengasihi aku. Sementara aku sebetulnya tidak layak untuk dikasihi. Maka aku memberikan respect. Sekarang aku bekerja, dulu aku pengangguran. Pengangguran orang yang tidak bekerja, orang yang tidak mampu beraktivitas, orang yang tidak ada dan tidak mau memberi upah, orang hanya berdiam diri. Melamun, pikiran perasaannya tidak karuan apapun yang dipikirkan. Tapi tidak ada action, tidak ada tindakan apapun. Tuhan itu datang, Tuhan itu mencari. Tuhan itu mendapatkan mereka yang menganggur, dipanggilnya dan dijadikan pekerja tanpa syarat. Oh saudara, pekerja tanpa syarat, Tuhan itu cari dia yang nganggur saudara. Enggak tanya S1, S2, S3 atau S teler, enggak saudara. Enggak tanya pengalamanmu apa. Kepandaianmu apa? Enggak, nganggur, putus asa, tanpa syarat. Ayo masuk, garap kebun yang ada. Aku memberikan upah yang layak bagimu. Oleh karena itu saudara, ketika pekerja itu bersungut-sungut, dia tidak menghargai tuannya. Kenapa saudara? Karena seluruh orientasi hidupnya itu kepada uang. Kepada materi, bukan pada status. Bukan bertanya siapa aku, who am I, siapa saya. Orientasi hidupnya hanya memikirkan apa yang saya dapat. Dan kalau memikirkan apa yang saya dapat, selalu perhitungan untung dan rugi. Pekerja itu betul-betul dia tidak mengenal identitas dirinya. Tidak mengenal jati dirinya. Dia orang yang juga tidak mengenal rasa terima kasih. Dia orang yang juga tidak mengenal kasih yang diberikan dengan cuma-cuma tanpa syarat. Yang ada hanya iri hati, rasa yang tidak pernah puas di dalam dirinya. So, oleh karena itu kalau tema kita respect, menghargai, bagaimana kita membangun respect itu dalam hidup kita. Saudara, ayat 15 apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku atau irikah hatiku? Karena
aku bermurah hati. Saudara, bagaimana respek itu ada? Yang pertama, melalui bagian ini kita diajak untuk mengenal kemurahan hati Allah yang luar biasa. Melalui bacaan kita diajak untuk mengenal pemeliharaan Allah itu luar biasa. Melalui firman Tuhan yang kita baca tadi, kita menemukan kalau Allah tidak mencari dan mendapatkan aku akan binasa di dalam pengangguranku dan masa depanku. Oleh karena itu sudah bagaimana kita membangun respek itu. Yang kedua, maka kita diajak untuk memiliki pola hidup berterima kasih. Terima kasih. Dan apa itu terima kasih? Sikap hati yang memperhatikan orang lain, yang mengasihi dirinya, di mana di dalam diri orang itu ada kasih yang selalu dibagikan bagi dirinya. Saudara, saya ulang lagi, apa itu terima kasih? Sikap hati yang memperhatikan orang lain, yang mengasihi saya, di mana di dalam orang itu ada kasih yang selalu dibagikan untuk saya, maka saya berterima kasih. Respek, membangun kehidupan yang saling menghargai, dimulai dari selalu bahwa orang di sekitar saya, orang-orang yang memperhatikan saya. Orang di sekitar saya, orang-orang yang mengasihi saya. Dan karena itu, apapun yang saya alami, saya selalu berterima kasih kepada orang yang mengasihi saya. Saudara, biasakah terima kasih itu kita ungkapkan dari hati yang jujur? Biasakah menjadi satu pola hidup yang bagus, relasi yang bagus? Setiap kali dengan siapapun saya katakan thanks ya. Makasih ya. Apapun. Baik yang mengkritik mungkin. Baik yang menyakitkan mungkin. Yang mengingatkan mungkin thanks. Terima kasih. Karena kamu perhatian dengan saya. Pola hidup yang berterima kasih. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita membangun respek dalam kehidupan saling menghargai ini. Saudara, mari kita menumbuhkan satu pola hidup yang selalu bersyukur dalam hidup ini. Apa itu bersyukur, saudara? Bersyukur adalah sikap hati yang penuh sukacita atas anugerah Allah yang luar biasa. Kebaikannya yang dialaminya. Di mana dia tidak mampu dan tidak layak menerimanya. Rasa syukur adalah rasa syukur yang muncul dari hati yang penuh sukacita, hati yang gembira, hati yang mengalami damai sejahtera. Kenapa? Karena anugerah Tuhan itu luar biasa. Saya tidak mampu dan tidak layak menerima itu, tapi itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita belajar untuk selalu menaikkan syukur dalam hidup kita. Berikutnya, bagaimana kita bisa membangun respek dalam kehidupan kita. Yaitu menerima apa adanya sebagai anugerah Tuhan yang unik. Saudara, hidup yang saling membandingkan adalah awal dari rusaknya respek dalam relasi antar manusia. Saya ulang lagi ya saudara ya. Hidup yang saling membandingkan adalah awal rusaknya respek dalam relasi antar manusia. Ya Bapak Ibu, kita kan bulan keluarga nih kan. Ya, jadi bulan keluarga itu bukan kegiatan gerejawi loh saudara. Bulan keluarga itu satu evaluasi
Yang kalau 11 bulan saya jalani itu benar enggak diingatkan lagi dalam masa bulan keluarga. Jadi kalau bulan keluarga hanya kegiatan saja, saudara percuma, enggak ada gunanya. Kegiatan bulan keluarga bagian evaluasi saya. Saudara yang diberikan karunia, anak-anak dalam kehidupan saudara lebih daripada satu, ayo jujur Anda membanding-bandingkan enggak? Anakmu. Waduh, ini anak nomor 1 pintar luar biasa. Seperti papai. Wah, gitu ya. Ini anak nomor 2 bontot. Waduh, 2 bleke 2 kali luar biasa. Angel kandanane. Ndak bisa dikasih tahu persis koyo mamai. Saudara sudah merusak respek dalam relasi keluarga. Ketika mencoba membanding-bandingkan. Ya. Ayo bertobat. Ayo peluk anakmu. Semuanya dalam pelukan yang sama. Dan katakan papa mama sama mengasihi kamu. Engkau anak yang unik. Yang diberikan Tuhan luar biasa di dalam hidupmu. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita membangun respek yang baik. Dimulai dari relasi yang paling dekat. Komunikasi yang paling kecil. Yaitu relasi suami istri. Yang kemudian di dalam relasi keluarga. Saya sedih ketika mendengar saudara, pasangan-pasangan yang kemudian setelah menikah mengalami konflik yang luar biasa. Oh, kalau pacaran no problem saudara. Ributnya kayak apa? Wah, tetap dengan senyum saudara. Bisa ketawa manis, bisa saling menatap mukanya dengan ceria gitu ya kalau pacaran. Kenapa? Kalau ngambek terus khawatir besok enggak usah datang ke rumahku ya. Kapok kon gitu ya. Tapi setelah menikah, saudara, aduh saudara. Kata-kata yang paling tidak dipikir. Kata-kata yang paling tidak pantas dikeluarkan. Kata-kata orang Surabaya yang ngomong asal jeplak. Dikatakan kepada siapa? Antara suami istri. Betapa sering saudara saya mendengar, baik saya lihat sendiri, baik yang konseling di depan saya. Ceritanya real, ini kalau di Roma Pak, omongnya mulutnya Pak, aduh. Sing kamu goblok utak, udang mikir utak, dengkul macam-macam. Pada istrinya, pada suaminya yang satu tempat tidur. Saudara berani mengatakan itu kepada tetanggamu? Berani? Pagi-pagi keluar gitu ya, udara sejuk ya. Anda nyapu ya, tetangga Anda nyapu gitu ya. Begitu keluar lalu menyapa, hei goblok kon. Berani enggak? Enggak berani kan. Tapi ada orang yang dekat. Ya. Respect, menghargai, ayo dimulai. Dari suami istri. Saudara, ada suami istri saudara ya, yang suaminya itu sudah memang ya biasa ya, kalem gitu ya, tenang orangnya dibanding istrinya yang sangat kolerik sekali, aktif sekali, yang kadang-kadang istrinya nggak sabar lihat suaminya ya. Kalau pacaran dulu sabar, begitu nikah saudara. Ada anak-anak kecil saudara, seringkali marah mamanya. Ya. Maaf saudara, pas suaminya kebetulan budak gitu ya, budak itu ya. Istri yang ngomong, oh dasar budak, dikasih tahu sulit. Anaknya kecil dengar saudara. Begitu sampai remaja, kreatif anaknya. Kalau mamanya ngomong budak, anaknya enggak budak ngomongnya. Ngomongnya gimana, dia dimarahi papanya, dia lari. Dia juga sebut papanya budak, tapi bukan budak.
lebih kreatif ya. Tapi menyakitkan. Menyakitkan. Dan keluarga ini keluarga yang berantakan. Akhirnya anugerah Tuhan saja yang memulihkan semuanya dengan baik. Dimulai dari keluarga, ayo keluarga kita saling memberikan respek, saling memberikan apa itu yang namanya menghargai. Hidup yang sukses, hidup yang bahagia, hidup yang penuh sukacita. Bukan karena upah yang diterimanya berapa besar, melainkan dari sejauh mana dia mengenal anugerah Allah, menjalin relasi dengan saling menghargai seorang dengan yang lain. Mari kita ciptakan di dalam keluarga kita, pasti saudara jangan khawatir, pasti Tuhan berkati keluarga saudara luar biasa. Tuhan berkati pekerjaan saudara. Tuhan berkati gereja kita. Terlebih lagi di zaman sekarang yang sedang sulitnya luar biasa. Kita sedang berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Dibutuhkan suami, istri, papa, mama, anak dalam keluarga untuk respek, untuk saling menghargai. Tuhan memberkati saudara. Amin. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Saudara, mari kita teduhkan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur ketika firman Tuhan yang boleh kami gumuli bersama-sama, mengingatkan kembali betapa pentingnya kehidupan yang saling menghargai, yang saling menghormati. Tuhan, ampuni kami ketika justru di tengah-tengah keluarga, di mana respek itu yang harus dimulai, tapi realita seringkali tidak terjadi. Ampuni kami Tuhan, kami rindu anugerah-Mu, Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami satu persatu. Tidak yang lewat, Engkau berkati semua keluarga kami Tuhan. Sehingga respek itu hadir, menjadi bagian pola hidup yang saling mengingatkan, saling menguatkan, terlebih lagi Tuhan di tengah-tengah zaman seperti ini. Kami tidak tahu ya Tuhan kapan pandemi COVID-19 ini selesai. Kami tidak tahu ya Tuhan bagaimana kehidupan ekonomi yang berantakan ini usai. Sekalipun banyak prediksi bahwa itu akan panjang, Tuhan tolong kami. Tolong kami yang betul-betul saat ini mengalami kesulitan di dalam pekerjaan kami. Pengurangan, terlebih lagi kalau ada yang PHK, yang saat ini menganggur, yang membutuhkan pekerjaan. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami percaya Engkau akan buka jalan ya Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan kami yang sangat berat, ditambah kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi.
Kami berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berduka. Biar kasih karunia Tuhan terus menguatkan, memberikan penghiburan. Sekalipun kami betul Tuhan kami tidak tahu kenapa ini bisa terjadi. Sehingga orang-orang yang kami kasihi meninggalkan kami selama-lamanya. Tuhan kami bersyukur karena saudara kami semua ada di dalam Engkau. Oleh karena itu kuatkan kami Tuhan untuk menatap ke depan ini. Berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah Bapa kami yang Immanuel. Berkati anak-anak kami yang sekolah ya Tuhan. Berkati kami orang tua yang masih banyak mendampingi anak-anak kami. Berikan kesabaran kepada kami ya Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan sebagai orang tua yang kadang-kadang gak mengerti perkembangan teknologi yang modern, tidak mengerti pelajaran anak-anak. Maka yang terjadi seringkali marah-marah, bahkan child abuse itu ada dialami anak-anak kami. Oh Tuhan, ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan. Sehingga kami telah memberikan semangat belajar kami ketika belajar itu masih stay at home, masih ada di rumah ini. Terima kasih Tuhan, biarlah ya Tuhan, respek itu ada sehingga beban yang berat ini kami boleh jalani dengan kekuatan Tuhan. Kami boleh tetap memiliki damai sejahtera, kekuatan yang daripada Tuhan. Hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami. Kami terus berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Kami rindu ya Tuhan pemulihan itu terjadi. Dan kami berdoa ya Tuhan. Yang sekarang ya Tuhan COVID itu malah semakin bertambah. Ketika kelonggaran itu mulai dikembangkan. Tuhan tolong kami Tuhan. Oleh karena kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan Tuhan. Berkati Presiden Jokowi Dodo yang boleh dengan semua stafnya. Terus membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar dan lebih baik. Demikian juga pemulihan dunia. Tuhan nyatakan belas kasihan-Mu pada dunia yang sudah berdosa ini. Karena pemulihan itu hanya ada di dalam kedaulatan. Berkati gereja kami GKI Pondok Chandra ini. Dan semua hal pelayan kami lakukan biar itu boleh menguatkan jemaat Tuhan. Berkati GKI wilayah Jawa Timur dan GKI, Sinode GKI, semua gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Inilah doa kami Tuhan. Yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Yang mengajar kami berdoa. Pelayanan persembahan. Persembahan minggu ini didasari dari Roma 11 ayat yang ke-36.
sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, dan Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah dengan sukacita dan tulus hati, kita mempersembahkan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Selama sepekan Engkau sudah memelihara kami. Dan terima kasih Tuhan, saat ini Engkau memberi kesempatan pada kami untuk memberi persembahan sebagian kecil yang Tuhan berikan. Tuhan, layakkan persembahan ini agar berguna untuk pelayanan jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan, kami juga berdoa, kiranya majelis yang mengelola persembahan ini diberi rasa hikmat dan takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, percayalah bahwa Tuhan sudah memberikan keluarga yang terbaik bagi kita. Untuk itu, mari bersama membangun keluarga kita dalam damai dan sukacita. Tempatkan Tuhan sebagai kepala untuk memimpin keluarga kita, agar setiap anggota keluarga boleh mempunyai hati tulus, sehingga kasih Tuhan terwujud dalam indahnya hidup berkeluarga. Tuhan pimpin langkahnya.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang berdaulat penuh atas kasih karunia-Nya. Dan jagalah hatimu bersih dari iri hati terhadap saudaramu. Kami mengarahkan hati untuk selalu dipenuhi hikmat dari Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan menyebarkan kasih dan dukungan agar sukacita dan damai Allah selalu melingkupi keluargamu. Syukur kepada Allah, sumber damai dan sukacita. Hiduplah dalam kebenaran Allah dan teruskan melakukan perbuatan-perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara, mari kita akhiri, pulanglah dengan berkat yang daripada Tuhan saja. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. keluargaku ada kasih mesra, dalam keluargaku ada banyak cinta, ada sukacita dan juga canda tawa. Dalam keluargaku ada Tuhan di sana. Dalam keluargaku ada kasih mesra, dalam keluargaku ada banyak cinta, ada sukacita dan juga canda tawa. Dalam keluargaku ada Tuhan
sana. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana. Ada Tuhan di sana.